Halo Bray, selamat datang lagi di M3D ID. Gue Marion. Jadi iPhone 15 baru aja keluar dan sudah banyak sekali reviewer papan atas kita di Indonesia itu yang bahkan terbang langsung ke Singapura untuk membeli di iBox Singapura. Tapi buat kita yang kere-hore seperti biasa, kita pasti lagi nunggu kapan masuk di Indonesia secara resmi dan harganya berapa. Atau mungkin banyak di antara kalian itu gue yakin pasti sedang siap-siap untuk membeli iPhone seri di bawahnya karena udah mulai turun harga. Oke, jadi gue punya beberapa alasan yang pengen gue sharing di sini. Kenapa iPhone 15 itu tidak layak dibeli di tahun 2023 ini. Jadi alasan yang pertama adalah masalah harga. Jadi iPhone 15 memang belum rilis secara resmi di Indonesia harganya berapa karena memang belum masuk. Tapi kalau kita lihat harga PO di marketplace itu harganya wow banget loh. Kalau kalian perhatikan di Tokopedia aja itu iPhone 15 Pro itu pre-ordernya di angka 27 juta rupiah. Sementara iPhone 15 Pro Max itu di angka 30 jutaan. Ya memang sudah termasuk biaya daftar email. Jadi buat kita kaum kere-hore udah pasti kita akan mikir dua kali ya beli HP harga 30 juta gitu ya. Tapi kalau budget bukan masalah buat kalian, sebenarnya ya nggak apa-apa, kalian beli aja. Sementara itu iPhone 15 reguler dan 15 Plus, harga PO di marketplace itu harganya 20 jutaan untuk 15 reguler dan 22 jutaan untuk yang 15 Plus. Nah, dengan harga segini, bukankah lebih baik kita ambil 14 Pro Max nggak sih? Ya, karena 14 Pro Max itu sekarang udah nyentuh di harga 18 jutaan. Tapi ya untuk opini gue ini soal harga ini bisa saja berubah ya kalau misalnya iPhone 15 reguler dan Pro pas masuk di Indonesia itu ternyata mungkin harganya lebih turun dari harga PO yang ada di marketplace sekarang. Oke, berikutnya alasan kedua kenapa gue tidak menyarankan membeli iPhone 15 series di tahun 2023 ini sebenarnya dari sisi kamera. Karena kalau kalian perhatikan dari secara spesifikasi, iPhone 15 Pro series itu nggak berubah spesifikasinya dari iPhone 14 Pro series. Kalau iPhone 15 reguler mungkin iya ya, dari 12 megapiksel ke 48 megapiksel. Kelebihan utama iPhone 15 series ini adalah di fitur terbaru, salah satunya itu portrait mode yang akan membuat hasil foto kalian itu bisa sama dengan kamera DSLR, kelihatan bokehnya. Kemudian juga kalau nggak salah ada fitur kalian bisa merekam dengan ProRes gitu ya. Jadi kemampuan iPhone 15 Pro itu bisa dibilang menyerupai kamera mirrorless atau DSLR. Kemudian banyak juga reviewer di luar ya yang sudah membandingkan kamera iPhone 14 dan 15 series. Dan memang iPhone 15 series itu mengalami perbaikan di dynamic range, kemudian saturasi, exposure juga. Tapi dengan pengujian ketika hasil fotografinya itu di zoom beberapa kali. Tapi kalau misalnya kita pakai untuk daily use seperti sosial media, posting foto di Instagram atau bikin video di TikTok, nah ujung-ujungnya hasil foto atau video kalian itu akan dikompres untuk dioptimalkan pada saat ditampilkan di Instagram atau TikTok. Jadi perbedaan yang tidak begitu besar ini atau perbedaan foto di 14 Pro Series dan 15 Pro Series ini kalau misalnya ujung-ujungnya kalian pakai hanya untuk sosial media sebenarnya itu nggak akan begitu memberikan pengaruh yang signifikan. Kemudian yang menarik sebenarnya di fitur portrait mode di iPhone 15 series ini ya. Jadi tadi gue sempat bilang bahwa kalau misalnya kalian menggunakan fitur iPhone 15 series ini untuk mendapatkan foto dengan kualitas yang bagus atau hasilnya itu bisa bokeh seperti backgroundnya blur gitu ya. Hasilnya seperti kamera DSLR atau kamera mirrorless ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat dari sisi harga ya, kalau iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max yang dijual dengan harga 27-30 juta saat ini ya. Nah, harga tersebut ya bisa kalau misalnya kita beli kamera mirrorless ya yang baru misalnya Sony A6700 yang baru yang harganya cuma mungkin di 22 jutaan, itu kalian bisa mendapatkan kualitas foto dan kualitas kamera yang sebenarnya jauh lebih baik untuk fotografi maupun videografi. Jadi ya apa iya orang membeli iPhone 15 Pro atau 15 Pro Max itu untuk bikin konten, karena gue rasa sebagian besar orang yang menggunakan handphone itu pasti
bisa dibilang 95% pasti akan menggunakan untuk kebutuhan sosial media. Next berikutnya adalah performa chipset dari A17 Pro gitu ya. Jadi performa iPhone 15 series untuk perbandingan di sini, coba kita lihat di iPhone 15 dan 14 Pro Max ya, saat dipakai di Geekbench 6 kalau nggak salah ya, Geekbench 6. Nah, itu kemampuan single core dan multi core-nya iPhone 14 Pro Max dan 15 Pro Max itu untuk kemampuan single core-nya marginnya hanya sekitar 10-15% ya. Untuk multi core-nya juga, untuk single core di sini 15 Pro Max itu di 2881, 14 Pro Max itu di 2528. Sementara multi core-nya iPhone 15 Pro Max di 7131, 14 Pro Max di 6403. Jadi dengan selisih performance yang 10 sampai 12 atau 15%. Ini artinya 14 Pro, iPhone 14 Pro series itu masih sangat oke untuk digunakan tahun 2023 ini. Tuh selisihnya hanya 10-12% dan nggak begitu signifikan gue rasa ketika dipakai untuk misalnya performance gaming, atau mungkin ada yang pakai iPhone untuk editing foto atau editing video. Gue rasa performanya nggak akan begitu signifikan ya. Kemudian kalau kita bicara chipset juga ya, jadi ini memang membuat user iPhone 14 Pro Max itu akan tersaingi di tahun 2023 ini ya, terutama dengan user iPhone 15 reguler karena sama-sama menggunakan chipset A16 Bionic. Cuman ada tapinya, iPhone 15 reguler biasa itu tetap aja 60 Hz. Ini Apple memang keterlaluan banget ya, kalau jual HP harga sampai 20 jutaan tapi masih pakai 60 Hz. Nah, tapi iPhone 14 Pro series itu kan udah 120 Hz ya. Jadi kalau harga iPhone 15 regular itu mendekati harga 14 Pro series yang baru ya, baik Pro biasa maupun Pro Max, mungkin bagi sebagian orang akan lebih memilih iPhone 14 Pro series ketimbang iPhone 15 regular. Next berikutnya adalah masalah desain dan model. Jadi model dan desain iPhone 15 series ini kan ya sama ya tampilannya dengan iPhone 14 series, baik seri regular maupun seri Pro. Kemudian secara spesifikasinya juga, desain model bodinya juga sebagian besar hampir sama, cuman memang yang membedakan di 15 Pro series itu sudah menggunakan frame body titanium. Ukuran layar juga nggak begitu beda jauh, kemudian refresh rate-nya sama, resolusinya juga sama, protection ceramic shield glass-nya juga sama ya untuk layar, kemudian bodi belakang Corning matte glass juga sama juga di iPhone 15 series ini. Jadi dari sisi desain dan model ya yang worth it mungkin upgrade ke bodi titanium dari iPhone 15 Pro series. Kemudian masalah model dan desain, kemudian warna, paling yang membedakan iPhone 15 series itu ada di pilihan warna yang mungkin bagi sebagian orang itu akan kelihatan bedanya karena 15 series ini lebih doff untuk seri regular, kemudian untuk frame titanium tadi ya untuk seri 15 Pro. Tapi ketika dipakaikan casing ya sebenarnya bakalan sulit juga untuk membedakan mana iPhone 15 ya, atau 15 Pro, atau mana 14 Pro atau 14 Pro Max, kecuali memang kalian pakai casing transparan. Tentu saja ya buat kalian yang mau nunjukin ini nih iPhone gue, iPhone baru, iPhone 15 ya, pakai casing transparan mungkin orang akan oh ya ini iPhone 15 series, mungkin seperti itu ya. Oke, dan yang terakhir menurut gue kenapa kita nggak perlu upgrade ke iPhone 15 series, sebenarnya dari fitur Dynamic Island. Jadi fitur Dynamic Island ini memang membuat iPhone 14 Pro series menjadi turun kasta gitu ya, karena di iPhone 15 ini, iPhone 15 baru yang keluar ya, yang regular model itu juga udah dapat Dynamic Island sekarang. Jadi emang kalau kalian upgrade dari iPhone 14 Pro series ke bawah gitu ya, jadi iPhone mungkin kayak gue yang pakai 12 Pro Max atau iPhone 13 Pro Max gitu ya, kalau upgrade ke iPhone 15 reguler itu udah berasa pakai iPhone 14 Pro atau 14 Pro Max minus yang tadi yang gue sebutin, yaitu refresh rate-nya masih 60 Hz. Tapi kalau misalnya kalian itu pengguna 14 Pro atau 14 Pro Max yang sudah menggunakan Dynamic Island, ya paling worth it-nya kalau kalian upgrade ke 15 Pro atau 15 Pro Max dengan merasakan perbedaan hanya pada kalau fitur Dynamic Island udah ada sama
gitu ya. Jadi ya paling menikmati fitur yang lain kayak kamera lebih baru, kemudian frame titanium gitu ya. Sisanya menurut gue sih ya nggak ada yang spesial dari lompatan dari 14 Pro atau 14 Pro Max ke 15 Pro dan 15 Pro Max. Oke, jadi gitu aja beberapa alasan yang menurut gue iPhone 15 series itu nggak begitu worth it untuk di-upgrade, terutama buat kalian ya, user 14 Pro dan 14 Pro Max. Tapi sekali lagi, jangan lupa ini hanya opini menurut gue. Jadi buat kalian yang punya budget yang pengen upgrade ke iPhone 15 series, ya nggak apa-apa juga. Kalian yang punya duitnya, kalian silahkan kalau mau upgrade. Tapi kalau buat kalian yang punya alasan lain juga, mungkin bisa tulis di kolom komentar alasan kenapa kalian nggak pengen upgrade ke iPhone 15 series itu kenapa. Silahkan tulis di kolom komentar, bisa menjadi referensi juga mungkin buat gue dan buat teman-teman yang nonton video ini. Oke, jadi itu aja opini yang bisa gue share di sini. Tapi sebenarnya ya banyak juga sih fitur di iPhone 15 series yang sebenarnya layak untuk kalian upgrade. Ya, mulai dari USB-C, fitur portrait mode tadi, gitu ya, ada action button-nya, chipset A17 Pro, gitu ya, khusus untuk Pro dan Pro Max ya, body titanium, dan masih banyak fitur lainnya yang nanti mungkin gue akan bikin video sendiri alasan kenapa kalian upgrade dari iPhone 14 atau iPhone seri di bawahnya ke iPhone 15 series. Thank you buat kalian yang udah mau nonton video ini. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dulu karena M3D ID menuju 2000 subscriber. Thank you.